Jadi kali ini kita akan masak ikan arsik khas Ciri orang Batak sebenarnya. Tapi kalau di Jawa itu bilangnya hampir sama dengan ini ya, pepes kali ya. Nah ini kita bahan-bahannya itu yang utamanya ikan mas. Kita pakai menggunakan ikan mas. Sebenarnya ikan apapun sebenarnya bisa, tenggiri, mau ikan tongkol apapun bisa. Tapi kita kalau khas di Sumatera itu biasanya pakainya ikan mas. Nah di sini saya membutuhkan 2,5 kilo ikan masnya. Terus saya menggunakan kunyit 4 siung, terus kencurnya sekitar segenggam ya, segini berapa siung tuh. Terus lengkuasnya yang sudah dipeprek, jahe juga segenggam, serainya ini saya udah peprek juga. Terus untuk cabai ini selera ya, misalnya mau pedas atau enggak. Saya juga segenggam. Untuk bawang putihnya itu saya pergunakan 9 siung, dan untuk bawang merahnya itu saya gunakan sebanyak 12 siung. Nah, di sini yang paling utamanya itu kalau di Batak tuh pergunakan andaliman. Saya perlukan segini banyaknya ya. Sebenarnya kalau lagi murah tuh kita butuh banyak, tapi segini juga udah cukup. Kalau misalnya tidak punya andaliman, biasanya itu bisa dipergunakan dengan pakai merica ya. Terus di sini kita menggunakan asam blugur. Kalau di kampung saya bilangnya ini, di sini kalau ini apa ya? Nah kalau di kampung sebenarnya asam Jawa, tapi asam Jawa itu yang daunnya juga bisa dipakai dan itu asam. Terus buahnya itu warnanya merah. Atau di sini apa namanya? Terus pakai daun jeruk, boleh 10 lembar kali ya. Terus daun salam juga bisa 4 lembar. Terus pakai garam. Garam nanti kita punya sudah itu. Untuk toppingnya di atas kita pakai kacang panjang dan ukurannya dipotong bisa segini, jangan terlalu kecil-kecil. Nah ini semua bahan-bahannya kita blender dulu dan kita potong-potong ya. Kita masukkan semuanya. Setelah kita udah blender, ini saya 2 kali blender karena blendernya kecil. Kita masukkan ikannya. Ikannya saya terlebih dahulu dibersihkan ya. Ini semua saya buang insangnya, dan biasanya saya membersihkan itu tuh pakai garam itu sampai bersih. Nah kita masukkan, pertama-tama saya pakai wajan yang segede ini. Kalau biasanya kalau mama saya dulu masak, biasanya itu daun serainya di bawah ditaruhnya gitu supaya ikannya nggak gosong. Ini kita masukkan bumbunya. Saya tadi kan 2 kali ya. Terus satu lagi, ini jangan lupa pakai kecombrang. Ini kecombrang saya potong-potong kecil. Kalau mau di blender juga boleh, terserah. Tapi ini saya potong aja. Terserah mau dibikin semua, tapi kalau untuk 2,5 kilo sih dibikin semua aja. Ini setelah udah dipotong, kita masukkan juga. Oke, kita masukkan untuk asam bluburnya sama semua daun-daun yang tadi, daun jeruk sama daun salam ya. Terus kita masukkan lengkuasnya juga sama serainya. Nah kita tambahkan air karena ini kan namanya ikan arsik, membutuhkan air yang sangat banyak. Nah itu dikatakan ikan arsik karena sebenarnya cara masaknya itu adalah disiram-siram air. Jadi dimasak, dibuka lagi, disiram-siram lagi, dipastikan kalau sudah sangat meresap bumbunya. Nah ini masih kurang airnya, kita tambahin lagi. Ini kita tambahin lagi. Coba saya aduk dulu. Oke, ini sekitar 2,5 gayung ini ya. Nah ini pertama saya bikin dulu garamnya 2 sendok teh. Nah ini dipastikan ya, nanti makanya itu arsik dikatakan arsik karena itu nanti akan dirasain juga. Terus disiram-siram, nanti airnya udah rata belum secara matang ikannya gitu ya. Terus oke. Nah ini looknya seperti ini, airnya cukup segini. Kalau misalkan mau ikannya itu menghasilkan supaya teksturnya agak kenyal banget, bisa sampai penuh airnya, tapi saya segini aja airnya. Penyalakan kompornya ini cenderung menggunakan api sedang ya, kalau terlalu besar jangan.
sedang, dan kita tutup pakai panci seperti ini. Nanti itu matangnya bisa sejam, kurang lebih 1,5 jam ya gitu. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini dinamakan ikan arsik karena dipastikan jangan seperti ini, pastikan dia merata gitu. Jadi disiram-siram seperti ini terus. Ini masih lama banget nanti ini. Nah, satu lagi, kalau kalian mau pakai kemiri juga boleh, tapi sebenarnya kalau mama saya itu biasanya nggak pakai kemiri. Kalau nggak pakai kemiri boleh. Jadi bagus lagi kalau kemirinya itu tuh dibakar dulu, baru nanti di blender berbarengan sama bumbu yang lain. Karena apa, kalau nggak dibakar kadang-kadang dia suka bau kemiri gitu kalau langsung di blender. Baik lagi sesuai selera. Nah, ini kita lihat lagi, ini samping-sampingnya ada kan ya. Ini harus rata, bahkan di sini. Ini seperti ini bukan yang kotor ya, tapi ini karena keseringan dipakai buat masak. Ini pastikan rata. Disiram-siram, makanya arsik, dan arsik dinamakan. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah mau kering, kita masukkan untuk toppingan tadi kacang panjang ya. Kalau kalian mau pakai kemangi juga boleh, kebetulan ini kemangi nggak ada. Dan untuk toppingnya juga biasanya sih pakai tahu ya. Nah, ini nanti saya nggak terlalu kering juga karena kan ini kan ikannya banyak, jadi nanti pada saat diangetin ntar sore atau besoknya itu masih ada airnya. Tapi ini udah 1 jam lebih kurang, kita tutup sebentar aja karena kacang panjang nggak perlu waktu untuk terlalu lama. Ini kita buka, ini udah matang ya, karena mama saya bilang sisain airnya aja. Ikan ada sisa airnya karena nanti sore kan masih ada yang ngantin lagi. Nah, arsik itu biasanya identiknya itu tuh bukan dimakan untuk sekali makan, tapi untuk bisa berhari-hari karena kan dimasaknya juga udah berjam-jam. Jadi ini udah sangat kenyal lah ya ininya, nggak bakalan gampang hancur deh kayaknya gitu. Oke. Ini mau saya ambil buat mama saya dulu mau makan. Ini terus kita ambil kepalanya. Oke, ini warnanya sangat bagus ya. Kita kasih air sedikit. Nah, ini hasilnya. Marinasinya masih buat makan. Selamat mencoba ya di rumah masih. Bye.